kembali lagi di channel WR1402. Saya Wong Riau. Berbagi pengalaman itu indah. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe channel WR1402. Jom kita saksikan. BSP atau BPNT cair per 3 bulan melalui kantor pos mulai tanggal 20 Februari 2022. Bagaimana mekanismenya? Yuk kita pahami. Apa itu BSP? Bantuan Sosial Pangan atau BSP adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM atau keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. BSP perubahan nama dari BPNT atau bantuan pangan non-tunai. Nah, inilah edarannya. Diberitahukan bahwa Kementerian Sosial memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Diberitahukan 1. Jumlah penerima BPNT yang akan disalurkan secara nasional sebanyak 18,8 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. 2. Bantuan diberikan sebesar 200.000 per bulan, dibayarkan tiap 3 bulan, nominal 600.000 per 3 bulan selama 1 tahun. 3. Pembayaran mulai dilakukan tanggal 20 Februari 2022. 4. Pembayaran dilakukan selama 14 hari. 5. Mekanisme pembayaran dilakukan dengan 4 pola, yaitu komunitas. Apa yang dimaksud dengan komunitas? Pembayaran ini dilakukan apabila KPM atau desa jauh dari kantor pos. Jadi pihak penyalur itu langsung datang ke desa untuk melakukan penyaluran. Kemudian kantor pos. Penyaluran atau pembayaran kepada KPM dilakukan di kantor pos, diantar ke tempat penerima. Nah, diantar ke tempat penerima ini sebenarnya bagi masyarakat yang sakit atau lumpuh, ya, walaupun bisa misalkan diwakilkan oleh anak yang dalam 1 KK, dibuktikan dengan membawa dokumen KK asli dan KTP asli penerima ataupun yang mewakilkan, dan e-warung himbara. Nah, jadi bisa saja teller ataupun pihak kantor pos itu datang ke e-warung himbara, ya, untuk melakukan pembayaran kepada KPM BPNT di e-warung tersebut. Proses bayar harap memperhatikan prokes ketat dan tidak boleh ada kerumunan dalam jumlah banyak dan lama. Makanya kembali ke poin 5. Mana yang lebih efisien, cepat, ya, tidak mengumpulkan massa yang begitu banyak, ya, karena harus tetap prokes. 7. Segera lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain Pemda dan Keamanan, Dinas Sosial, e-warung, dan pendamping BPNT. Kenapa pihak pos harus berkoordinasi dengan e-warung? Bantuan BPNT BSP, ya, yang tadinya melalui perbankan berubah ke kantor pos itu secara tunai, ya. Jadi ditakutkan masyarakat ini setelah mengambil uang secara tunai di kantor pos dibelanjakan ke lain, tidak dibelanjakan kepada bahan pokok pangan, ya. Jadi pihak kantor pos ini tetap memantau KPM dengan bekerja sama
e-warung ya, dan pendamping BPNT. Jadi pendamping BPNT itu berkoordinasi dengan e-warung dan juga berkoordinasi dengan fasilitator desa kelurahan atau operator data yang ada di desa dan kelurahan ya. 8. Segera buatkan jadwal bayar dan rekrut petugas sehingga pembayaran selesai dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan. 9. Alokasikan petugas bayar dan geotek untuk percepatan kegiatan geotek dan foto rumah KPM. Nah, jadi pada pembayaran kantor pos ini akan dilakukan foto rumah KPM atau foto rumah keluarga penerima manfaat ya. 10. Proses pembayaran dengan melakukan scan barcode, face recognition dan foto penerima plus KTP. Jadi foto penerima ini difoto mukanya sambil memegang KTP. Kemudian foto rumah KPM serta geotek rumah keluarga penerima manfaat. Perbedaan BST dan bantuan program sembako atau BPNT. Uraian data KPM. BST 10 juta keluarga penerima manfaat secara nasional. Bantuan program sembako atau BPNT 18,8 juta KPM. Jumlah bantuan 600.000 per bulan untuk BST. Bantuan program sembako 600.000 per 3 bulan. Jadi dalam 1 bulan 200.000. Follow proses BST pembayaran tanpa VR dan foto rumah. Sedangkan untuk bantuan program sembako atau BPNT pembayaran dengan VR dan foto rumah. Masa bayar 30 hari untuk BST dan untuk bantuan program sembako 14 hari. Yang dimaksud data ganda ya, penerima BPNT atau yang namanya ada di daftar bayar BPNT ada juga namanya di daftar bayar BST. Itu yang dinamakan ganda. Karena penerima bantuan BPNT tidak boleh menerima BST. Kata lain, bantuan sosial tunai atau BST ini adalah bantuan non-program, sama-sama dari DTKS, namun penerima BST ini adalah yang belum menerima BPNT atau PKH. Ya. Jadi, apabila penerima PKH menerima juga BST, itu yang dinamakan ganda. Pilih salah satu, menerima BST atau menerima PKH. Begitu juga penerima bantuan program atau BPNT yang terdaftar dalam BST juga, itu ganda. Pilih salah satu, memilih BST atau program bantuan sembako atau BPNT ya. Namun banyak beberapa persepsi masyarakat bahwa sudah menerima PKH tidak layak lagi menerima BPNT. Secara peraturan, penerima PKH itu adalah masyarakat miskin yang paling rendah dan kedepannya diwajibkan untuk menerima BPNT. Jadi, untuk KPM PKH ini tidak ganda apabila KPM PKH menerima bantuan BPNT. Namun, bisa dikatakan ganda apabila menerima bantuan BST. Kemudian, BST, BPNT dan PKH tidak boleh ganda dengan bantuan BLT DD. Kantor pos membuat surat undangan untuk KPM atau keluarga penerima manfaat. Tersebut di poin 7, kantor pos koordinasi dengan pendamping BPNT atau TKSK. TKSK berkoordinasi dengan fasilitator atau operator desa untuk menginformasikan data dan undangan salur BSP atau BPT kantor pos. Terjadi perbedaan jumlah penerima BSP tahun 2021 ke tahun 2022 yang melalui kantor pos. Apakah ini akan terjadi masalah? Tentunya bisa kita lihat di lapangan atau di masyarakat bahwa misalkan terjadi masyarakat penerima
BPNT pada tahun 2021 di suatu wilayah itu jumlahnya 50 KPM. Sedangkan penerima bantuan sosial pangan atau BPNT yang melalui kantor pos pada tahun 2022 itu hanya 40. Jadi pada tahun 2021 50, di tahun 2022 melalui kantor pos menjadi 40 berkurang 10. Bagaimana nasib yang 10 orang ini? Nah, disinilah yang harus kita waspadai, ya. Siapakah yang akan menjadi sasaran? Ya. Ingat, sobat YouTube ataupun masyarakat penerima atau KPM, keluarga penerima manfaat, yang pada tahun 2021 belum menerima bantuan. Di sini ada data yang terdaftar BSP kantor pos yang pada tahun 2021 sebagai penerima BPNT melalui bank. Ya. Di sini bisa dilihat pada tahun 2021 bulan November sampai dengan Desember itu ekstra. Nih keterangannya di sini ya. Nih 1 dan 2 tahun 2021. Keterangan burekolnya itu sudah memiliki rekening. Kemudian keterangan omspan-nya berhasil omspan. Kemudian keterangan SP2D-nya atau SP2D itu SP2D Kementerian Sosial atau daftar bayar yang diberikan kepada pihak penyalur itu sudah ada. Jadi dia sudah masuk dalam SP2D. Begitu juga penerima BPNT atas nama yang sama di wilayah yang sama Januari sampai Maret tahun 2022 ya. Nomor rekeningnya berubah. Oh, mohon maaf, bukan nomor rekeningnya yang berubah, tapi penyalurnya. Bisa dilihat pada tahun 2021 itu masih mandiri. Ya. Kemudian pada tahun 2022 berubah menjadi PT Pos. Nah, keterangannya sudah memiliki rekening. Kemudian keterangan omspan-nya berhasil omspan. Nah, keterangan berikutnya itu sudah SP2D. Ya, jadi dia di tahun 2021 dapat yang melalui perbankan dan di tahun 2022 dapat yang melalui kantor pos. Nah, ini berarti akan segera mengambil atau dapat undangan dari kantor pos ya untuk mengambil bantuannya di kantor pos. Kemudian data yang tidak terdaftar BSP atau BPNT kantor pos yang pada tahun 2021 sebagai penerima BPNT melalui Bank Mandiri. Bisa kita lihat di garis merah ini ya. Pada tahun 2021 BPNT-nya bulan November sampai dengan Desember itu salur melalui Mandiri. Keterangan burekolnya sudah memiliki rekening. Kemudian keterangan omspan-nya berhasil omspan. Keterangan SP2D-nya sudah SP2D. Jadi pada tahun 2021 KPM ini salur bantuan BPNT-nya melalui rekening Mandiri. Kemudian di garis merah ini yang sudah saya tandain, saya garis merah ini ya. Perhatikan dengan baik-baik. BPNT Januari Maret tahun 2022 ya. Nomor rekeningnya itu sama seperti nomor rekening pada tahun 2021. Namun penyalurnya berbeda. Pada tahun 2021 itu Mandiri atau Bank Mandiri, pada tahun 2022 itu akan disalurkan melalui PT Pos dengan nomor rekening yang sama. Kemudian keterangan burekolnya sudah memiliki rekening. Keterangan omspan-nya, nah ini proses omspan berbeda dengan tadi yang ada di data salur tahun 2022. Nah, berarti
KPM ini yang tidak ada di daftar bayar BSP atau BPNT kantor pos sedang dilakukan proses omspan, ya. Keterangan SP2D-nya belum ada, strip, ya. Jadi ini kebijakan Kementerian Sosial dengan pihak penyalur, ya. Apakah Kementerian Sosial sudah memberikan ke kantor pos atau ke PT Pos dan sedang dilakukan proses omspan oleh PT Pos, atau sedang proses SP2D di Kementerian Sosialnya baru diberikan ke PT Pos, ya. Nah, apakah KPM yang tidak menerima pada bulan Januari tahun 2022 ini bisa menerima di tahap berikutnya? Nah, ini kebijakannya tetap kebijakan Kementerian Sosial, ya, yang menyatakan layak dan pembuatan SP2D-nya itu Kementerian Sosial, ya. Jadi rekan-rekan di desa atau di kelurahan, ya, ini jangan cemas. Jelaskan atau terangkan masalah ini kepada masyarakat. Ini sedang proses, ya. Namun belum masuk ke daftar bayar PT Pos pada Januari Maret 2022. Nah, saya jelaskan. Burekol itu apa? Burekol itu pembukaan rekening kolektif. Jadi rekeningnya sudah punya. Proses omspan, apa itu omspan? Validasi rekening oleh otoritas keuangan. Nah, jadi kalau demikian, yang garis merah ini kenapa dia belum masuk SP2D dan masih proses omspan? Bisa jadi BNBA-nya belum dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sebagai daftar bayar yang diberikan kepada PT Pos. Nah, mudah-mudahan KPM yang tidak terdaftar di penyaluran tahap pertama kantor pos ini, di penyaluran tahap berikutnya sudah keluar SP2D-nya dan berhasil omspan. Jadi masyarakat tidak usah risau, ya. Mudah-mudahan sobat YouTube atau masyarakat yang pada tahun 2021 itu menerima BPNT melalui perbankan namun tidak masuk di penerima BPNT melalui kantor pos, mudah-mudahan, ya, pada tahap berikutnya bisa keluar. Ini keputusan dan kebijakannya dari Kementerian Sosial dan di sini jelas sedang proses omspan dan kemungkinan Kementerian Sosial sedang melakukan penerbitan SP2D-nya di tahap berikutnya, ya. Tetap sabar, apabila masyarakat memang benar-benar membutuhkan dan perhitungan Kementerian Sosialnya masih layak untuk mendapatkan bansos, saya yakin bantuan ini akan keluar, ya. Terima kasih telah menyaksikan channel WR1402. Semoga video yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Hanya secangkir kopi yang menyajikan rasa manis, bukan janji dari bibir yang terlihat manis. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Wong Riau. Wassalam. Kembali lagi di channel WR1402. Saya Wong Riau. Berbagi pengalaman itu indah. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe channel WR1402. Jom kita saksikan.